Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saska Nur Alfa Azhara. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Peran Zakat dalam Membangun Solidaritas Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, zakat adalah suatu perbuatan yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi kalangan umat muslim. Sehingga terciptanya sebuah keindahan dalam kehidupan yang berupa kepedulian sosial, tenggang rasa yang tinggi, dan rasa saling menyayangi, serta yang memberikan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia. Zakat juga bagian dari ibadah yang bersifat sosial, ditunaikan kepada sesama manusia agar dapat membantu memperbaiki kemiskinan. Sebab dalam banyak kasus kemiskinan merupakan hal yang berbahaya dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran atau ingkar kepada Allah. Zakat adalah sebuah praktek ibadah di mana orang itu memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Pelaksanaan zakat bagi umat Islam memberikan pelajaran agar setiap manusia mau memahami dan mengerti kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ialah kepedulian sosial. Perintah untuk mengamalkan zakat juga tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arakin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama-sama orang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan ada pula jenis-jenis zakat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Dan ada pun syarat-syarat zakat, di antaranya Islam, merdeka, balik, tidak mempunyai hutang, memiliki harta yang cukup, dan harta itu milik sendiri. Ada 4 rukun-rukun zakat, di antaranya niat, yang kedua pemberi zakat, yang ketiga penerima zakat, dan terakhir harta yang dikeluarkan untuk zakat. Adapun 5 hikmah dalam menunaikan zakat. Yang pertama, dosa kita akan terampuni. Yang kedua, diridhoi Allah. Yang ketiga, akan dapat petunjuk dari Allah. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud peran zakat dalam membangun solidaritas masyarakat? Peran zakat dalam membangun solidaritas masyarakat adalah kontribusi yang diberikan oleh umat muslim sebagai bagian dari ibadah dalam Islam untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat hubungan antara sesama, dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Dan zakat juga bertujuan untuk memastikan distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan sumber daya, serta memperkokoh rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara anggota masyarakat. Melalui kewajiban zakat, individu didorong untuk peduli terhadap kebutuhan sesama dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih solidaritas dan berdaya. Dan terdapat juga ada beberapa organisasi pengelolaan zakat di masyarakat terutama di Indonesia, yaitu Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Dan itu pula bermaksud untuk membantu mengurangi kesenjangan di Indonesia. Oleh karena itu, zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, baik yang produktif maupun yang konsumtif. Organisasi ini mengaruh pada konsensus bahwa zakat didistribusikan di lokasi yang sama di mana ia dikumpulkan. Jika ternyata zakat hanya digunakan sebagian atau tidak digunakan sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ada mustahik di wilayah tersebut yang berhak menerimanya, maka zakat dapat dicairkan ke luar daerah dalam bantuan otoritas negara atau organisasi yang memiliki pusat zakat. Seorang pengelola yang dapat memanfaatkan potensi zakat secara maksimal dituntut untuk menentukan potensi zakat tersebut. Sementara itu, penting untuk mengenai ide manajemen dengan baik dan mempertimbangkan sejumlah variabel yang mungkin berdampak pada bagian sistem zakat. Dalam perspektif ekonomi, zakat adalah suatu yang gerakan untuk mentransformasikan kehidupan ekonomi sehingga terciptanya kestabilan.
Dari ekonomi yang menjadi suatu peri kehidupan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Zakat adalah melindungi sumber daya, menghormati harkat dan martabat manusia, serta mampu mencegah berbagai konflik dalam masyarakat. Dalam mentransformasikan sebuah kehidupan, zakat juga sekedar penyerahan kekayaan kepada kelompok miskin untuk menyehatkan kehidupannya, melainkan harus tercakup di dalamnya pendidikan jiwa manusia, baik si pemberi maupun penerima. Terhadap si pemberi atau muzaki, zakat diharapkan dapat memunculkan perasaan kemanusiaan yang didasarkan atas kesamaan dalam keyakinan tentang Tuhan, serta keberlangsungan hidup. Sementara terhadap si penerima, zakat dipahami bahwa Islam seolah-olah disebabkan karena kecemburuan terhadap kepemilikan kekayaan. Di dalam realitas kehidupan, kekayaan dapat membedakan antara dua kelompok yang paling bertolak belakang, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Meratakan kedua kelompok tersebut secara material adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan. Dan yang memisahkannya adalah kezaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan. Pitutur di dalam Al-Quran juga berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, Al-Quran mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan orang lain yang menderita dengan kesamaan dan kesetaraan sebagai makhluk. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang setiap ciptaan berbeda pada kekuasaan penciptanya. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilikan. Perbedaan pemilikan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Quran tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikannya. Permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya. Al-Quran membicarakan penyelesaiannya, masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan kesederhanaannya agar memikirkan nasib saudaranya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini dapat saya simpulkan bahwasanya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting kehidupan umat Islam. Sebagai ibadah yang bersifat wajib, zakat juga memiliki tujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan untuk mendorong solidaritas antara sesama umat muslim. Zakat dalam bahasa Arab artinya mensucikan. Oleh karena itu, barang siapa yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka mereka akan disucikan jiwanya dan diberi pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.